Betapa indahnya nama itu. Betapa kuat penyelamat yang kita miliki. Dan betapa indahnya penyelamat yang kita miliki. Dan saya ingin kecantikannya menembus hidup Anda. Hari ini. Saya ingin kekuatannya menembus hidup Anda hari ini. Jadi Ayah Surgawi, saya berterima kasih kepada Anda kekuatan dan kemuliaan, dan keindahan Yesus akan menembus kehidupan setiap orang, apapun yang mereka derita saat ini. Ayo, kita sepakati bersama, apapun penderitaan yang sedang dihadapi seseorang saat ini. Terima kasih atas kekuatan-Mu. Tuhan, saya berterima kasih atas kesembuhan Anda. Untuk penyakit kami, kekuatan Anda untuk kelemahan kami, persediaan Anda untuk kekurangan kami, kekuatan Anda untuk rasa lelah dan letih kami. Saya berterima kasih kepada Anda bahwa pertukaran besar telah terjadi di kayu salib dan kami mengakses kekuatan Anda untuk penyembuhan sekarang. Dalam nama Yesus, kami mengakses kekuatan Anda untuk transformasi, kekuatan Anda untuk terobosan, kekuatan Anda untuk istirahat dan cinta damai dan kebaikan Tuhan, dalam kebaikan dan belas kasihan untuk menunjukkan terima kasih. Tuhan, orang-orang akan melihat kebaikan Anda muncul dalam hidup mereka. Sebelum kebaktian selesai, sebelum hari ini berakhir, sebelum malam berakhir, sebelum besok datang dan ketika besok datang, saya bersyukur kepada Bapa, lebih banyak rahmat, lebih banyak hadiah Anda, lebih banyak berkat Anda akan terwujud kehidupan setiap orang dalam nama Yesus. Amin. Dengar, itu adalah keyakinan sehari-hari, kita dapat memiliki bahwa kebaikan dan belas kasihannya akan muncul dalam hidup kita. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Setiap hari dalam hidup kita, jadi ambillah itu, jalankan dengan itu, mengharapkannya dan menerimanya dengan iman. Hari ini dalam nama Yesus. Nah, terima kasih kembali atas kesempatan untuk beribadah bersama. Saya merasa terhormat menjadi pendeta Anda untuk berada di rumah Anda, di ponsel Anda, dimanapun Anda menonton. Setiap kali Anda menonton untuk menjadi bagian dari keluarga global ini, saya merasa terhormat menjadi bagian darinya. Saya merasa terhormat untuk melayani Anda sebagai seseorang yang akan memberi Anda makan dan membantu memimpin Anda ke dalam kehendak Tuhan yang baik dan dapat diterima untuk hidup Anda. Amin. Dan saya ingin mendorong Anda dan berbicara kepada saya baru-baru ini tentang, dan saya tahu bahwa kami baru saja keluar dari penyembahan, dan penyembahan seperti itu, ibadah dalam lagu adalah momen yang sangat berkesan bagi saya. Saya tahu bagi banyak dari Anda menyukai saat-saat ibadah itu seperti saya. Tetapi Tuhan memberi saya definisi baru tentang penyembah yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dan mari kita lihat bagaimana ini terdengar bagi Anda saat kita bersiap-siap untuk memberi kepada Tuhan. Anda tahu, kita bisa dan tahu bahwa kita akan menerima. Kita dapat memberi dan mengetahui bahwa kita melakukan kebaikan yang akan mengubah hidup orang selamanya. Tetapi saya ingin kita memberi bahkan untuk alasan yang lebih baik. Alasan terbesar dari semuanya adalah karena itu benar-benar mengarahkan hati kita dan mengarahkan kepercayaan kita dan mengarahkan pengabdian kita kepada Tuhan, yang layak menerima semua kemuliaan. Bapa Surgawi, kita layak mendapatkan semua kemuliaan. Dia layak mendapatkan semua pujian. Dia layak menerima semua persembahan kita. Semua milik kita, apa yang kita berikan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita wakili. Pendapatan kita mewakili waktu yang telah kita habiskan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, di pekerjaan dan bisnis kita, dan siapa yang lebih layak untuk itu daripada Tuhan sendiri dan layak untuk didahulukan. Tidak ada dan tidak ada yang lebih berharga untuk didahulukan daripada Tuhan. Dan sembahlah, saya ingin Anda memikirkan hal ini. Ini adalah bagaimana hal itu mendarat saya, atau bagaimana saya mendengarnya dari penyembahan Tuhan adalah di mana apa yang kita butuhkan, apa yang pantas untuk Tuhan, bertemu bersama. Ibadah adalah di mana apa yang kita butuhkan dan apa yang pantas untuk Tuhan bertemu bersama. Jadi dua hal bertemu bersama, kebutuhan kita dan apa yang Allah layak dapatkan. Dan apa yang kita butuhkan? Kebutuhan kita adalah beribadah. Tuhan, kebutuhan kita adalah untuk menghormatinya. Kebutuhan kita, kebutuhan yang kita miliki, hidup kita bukan hanya, kita membutuhkan pakaian. Kami membutuhkan makanan. Kami membutuhkan uang untuk tagihan kami. Kebutuhan terbesar kita adalah terhubung dengan Tuhan. Kebutuhan terbesar kita adalah merasakan kenikmatan dari Bapa. Perasaan mengetahui bahwa Dia yang pertama dalam hidup kita. Tidak ada yang akan memuaskan Anda lebih dari benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kebutuhan terbesar kami. Dan apa yang paling layak untuk dipuji oleh Tuhan? Apa yang paling layak untuk disembah oleh Tuhan? Apa yang paling layak untuk disembah oleh Tuhan? Dia sangat baik pada kita. Jadi, ibadah adalah tempat di mana apa yang kita butuhkan dan apa yang pantas untuk Tuhan bertemu bersama, dan Tuhan akan semua kebutuhan kita ketika kita menyembahnya. Ingat kata Paulus dalam Filipi pasal 4. Dia berkata bahwa hadiahmu yang kamu kirimkan kepadaku, dia berkata, adalah aroma yang manis bagi Tuhan.
Apakah seperti dupa persembahan Anda memberikan pengorbanan Anda? Ini seperti dupa bagi Tuhan. Ini adalah aroma manis yang naik kepada Tuhan. Anda memberi adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Dan wow, saya hanya berpikir jika Anda dapat melihat itu, pada saat kita memberikan kepada Tuhan, kita adalah kebutuhan kita dipenuhi dengan apa yang layak Dia dapatkan, dan tidak ada pemenuhan yang lebih besar dalam hidup daripada pemenuhan kebutuhan kita dan apa yang layak untuk dipenuhi oleh Allah. Dia layak mendapatkan semua kemuliaan, Dia mendapatkan semua yang kita miliki, namun Dia meminta kita untuk memulai dengan 1/10 dari apa yang kita miliki. Jadi bisakah kita mengambil waktu sejenak dan menghormati Tuhan dan persepuluhan dan persembahan kita dan menyembah Dia? Apa itu ibadah lagi? Disitulah kebutuhan terbesar kita, dan yang terbesar dari Tuhan, yang paling layak bagi Tuhan. Apa yang paling kita butuhkan, yang paling layak bagi Tuhan, bertemu bersama. Dan itu melalui pemberian kita. Salah satu cara terbesar penyembahan diungkapkan adalah melalui pemberian kita. Jadi, luangkan waktu sebentar. Sekarang, Anda melihat semua cara di layar yang dapat Anda berikan. Dan saya berterima kasih kepada Anda, dan saya menghormati Anda karena menghormati Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada memberinya apa yang layak diterimanya, pemberian kita dalam persepuluhan dan persembahan di dalam hati kita, dan pengabdian kita, dalam harta kita. Amin. Tuhan memberkati setiap orang yang memberi, memberkati kami dan meningkatkan benih dan meningkatkan panen kebenaran Anda. Tuhan, muncul dalam kehidupan lebih banyak orang, kami mengklaim dan kami berdoa untuk benih kami untuk memenangkan jiwa, untuk mengubah hidup, untuk mencapai banyak orang, Tuhan. Saya berterima kasih bahwa setiap orang akan merasakan kepuasan dan kepuasan itu dengan menyembah Anda mempersembahkan apa yang paling kami butuhkan dengan apa yang paling pantas Anda dapatkan saat kami menghormati Anda melalui pemberian Tuhan kami. Saya berdoa untuk peningkatan, berkah, jendela surga terbuka. Saya berdoa agar ide, penemuan, dan baru mengalir melalui orang-orang dan aliran pendapatan baru mengalir ke dalam kehidupan orang-orang dan melalui kehidupan mereka. Bahwa kita akan diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Amin. Yah, sekali lagi terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dan untuk pemberian Anda dan kami beberapa pengumuman untuk dibuat dan saya akan segera kembali dengan kata khusus dari Tuhan hanya untuk Anda. Hai semuanya. Selamat datang di Pengubah Kehidupan. Saya sangat senang Anda bersama kami hari ini. Apa? Pengalaman dan penyembahan yang luar biasa kami sudah memiliki dan kami sudah mendengar dari PGD dan inspirasi. Dan saya tahu kata itu akan memberkati Anda. Jadi, itu akan datang berikutnya. Tapi saya hanya ingin memberikan teriakan cepat kepada Anda yang ada di seluruh dunia. Anda begitu istimewa bagi kami. Saya sangat bersemangat bahwa kami terhubung. Saya ingin menyapa siapapun dari Anda yang mungkin baru pertama kali berada di sini. Pernah. Mungkin seseorang mengirimi Anda tautan ini. Mungkin Anda melihat iklan untuk itu. Mungkin Anda menemukan saluran YouTube kami atau Anda mendengarkan podcast selama seminggu. Dan Anda berpikir, izinkan saya bergabung pada hari Minggu. Yah, saya sangat senang Anda ada di sini dan kami ingin mengirimkan hadiah kepada Jadi. Ada pop-up di layar sekarang. Kami akan senang mendengar dari Anda. Kami akan mengirimkan sesuatu kepada Anda. Kami akan mengirim email kepada Anda. Jika Anda berada di negara lain, akan memastikan Anda mendapatkan beberapa hadiah gratis yang dapat diunduh. Dan sebagai cara untuk mengucapkan, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga ini dan kami senang Anda ada di sini. Ada begitu banyak cara Anda bisa terlibat. Kami memiliki pelatihan sukarelawan yang akan datang untuk semua keluarga global kami. Jika Anda tertarik untuk menjadi bagian tim online kami, Anda dapat melakukannya. Ada juga kelompok kehidupan yang bisa Anda ikuti. Kami mengadakan pertemuan kelompok di semua zona waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Jenis orang yang berbeda. Jadi kami hanya ingin memberikan kesempatan bagi Anda untuk merasa menjadi bagian. Anda terhubung dengan kami. Kami di sini untuk melayani Anda. Kami di sini untuk tertawa dengan Anda di sini. Untuk merangkul kata dengan aku tahu kamu siap. PGD memiliki sebuah kata dan saya tidak bisa menunggu sampai kita membahasnya bersama. Ini dia. Mari kita mendengarkan dan kita akan melihat Anda segera. Terima kasih banyak telah bertemu dengan saya hari ini untuk memahami firman Tuhan dan benar-benar membiarkan Tuhan berbicara kepada Anda. Sebenarnya hari ini, ajaranku hanya berjudul hal yang paling penting tentangmu. Hal terpenting tentangmu. Anda tahu, saya pikir kita semua memiliki pendapat tentang apa yang paling penting tentang kita. Apa hal terpenting yang menggambarkan kita, menemukan kita, membuat kita unik dan membuat hidup kita benar-benar puas dalam pemenuhan. Jadi saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal terpenting tentang Anda.
Saya akan memberitahu Anda hal terpenting tentang Anda, tetapi saya juga akan memberitahu saya hal terpenting tentang saya, dan ini berlaku untuk siapapun dari kita dan kita semua. Jadi jika Anda melihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Dia mengatakan ini adalah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal agar mereka mengenal Anda, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, yang telah Anda utus. Pertahankan ayat ini sejenak bahwa di dunia ini, hari ini, ada banyak pendapat tentang seperti apa Tuhan itu. Ada banyak pendapat tentang Tuhan. Tuhan seperti ini atau Tuhan seperti itu atau Tuhan seperti ini dan di mana pendapat itu berasal dalam banyak kasus adalah keadaan orang-orang yang telah mereka lalui, pengalaman mereka dalam hidup, luka mereka, rasa sakit mereka. Tetapi sungguh doa Yesus di sini di Yohanes bab 17 adalah dia mengatakan ini adalah hidup yang kekal. Inilah yang berlangsung selamanya. Ini adalah hal terpenting agar mereka mengenal Anda. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Siapa yang Anda kirimkan itu, mereka mungkin mengenal Anda. Hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus ingin kita mengenal Dia. Sangat penting baginya bahwa kita tahu seperti apa Tuhan itu sebenarnya, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kita ingin tahu apa yang benar tentang Dia sehingga kita bisa menghilangkan mitos tentang Dia, kebohongan tentang Dia, hal-hal yang bukan tentang Dia bahwa agama telah melukiskan gambaran Tuhan yang mendistorsi seperti apa Dia sebenarnya. Tapi inilah hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa kita akan mengenal Dia. Satu-satunya Tuhan yang benar. Untuk mengetahui seperti apa Tuhan itu untuk memiliki gambaran yang benar dan akurat tentang seperti apa Dia dan gambaran apa yang lebih baik yang dapat kita miliki tentang Tuhan daripada gambaran yang Yesus berikan kepada kita dalam Yohanes pasal 14, di mana Dia berkata, dalam ayat 9, "Saya percaya itu. Jika Anda telah melihat saya, Anda telah melihat Ayah." Dia berkata, "Jika Anda telah melihat saya, Anda telah melihat Ayah. Dia yang telah melihat saya, telah melihat Ayah." Jadi, bagaimana Anda bisa mengatakannya? Tunjukkan pada kami Ayah? Dia berkata, "Jika Anda telah melihat saya, Anda telah melihat Ayah." Berpikir, Yohanes juga, pasal 5 ayat 19. Saya hanya melakukan apa yang Yesus katakan, saya hanya melakukan apa yang saya lihat Bapa lakukan. Saya sangat senang bahwa kalian mendengar versi yang lebih baik dari beberapa hal yang telah saya bagikan di awal tahun. Minggu lalu ketika Pendeta Grace berbagi dengan Anda tentang Ayah yang menjadi Ayah bagi kami, menyembuhkan kami dari rasa tidak aman kami, dan Yesus menunjukkan kepada kami seperti apa sebenarnya Ayah itu. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Bapa dimanifestasikan melalui Anak dan apapun yang kita lihat Yesus lakukan, itulah yang sedang dilakukan Bapa. Apapun yang kita lihat Yesus seperti itulah Bapa suka. Yesus tidak pernah mengatakan tidak kepada pun yang meminta apapun darinya. Dia tidak pernah mengatakan tidak. Yesus tidak pernah menolak orang. Yesus tidak pernah berkata, "Aku akan menyembuhkanmu tetapi aku tidak akan menyembuhkanmu." Yesus tidak pernah menyediakan makanan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk semua orang, itu ada di sana. Anda lihat, seperti itulah Tuhan. Apapun yang kami lihat. Apa yang dilakukan Yesus adalah bukti atau demonstrasi seperti apa Ayah itu karena begitu banyak orang telah menyimpangkan pandangan tentang apa itu Tuhan. Seperti, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita semua. Dia melakukan itu dan dia melakukannya dengan cantik, sangat bagus jika Anda bertanya kepada saya. Dan tetapi dia tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi dia datang untuk menghapus setiap pandangan menyimpang yang pernah Anda dan saya dan siapapun miliki tentang Tuhan. Yesus datang untuk melenyapkan ide-ide kita yang salah, kepercayaan kita salah tentang Tuhan, dan itulah sebabnya Dia ingin kita mengenal Yesus. Berdoa kita mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus yang telah Dia utus, Tuhan, mengutus Yesus untuk menunjukkan kepada Anda dan saya seperti apa Dia sebenarnya. Tuhan mengutus Yesus. Dan apa Dia lembut, baik, kuat, penyayang. Dia adalah apa yang Dia lakukan? Selalu menyembuhkan, selalu membebaskan, membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, menyembuhkan hati yang patah, membebaskan tawanan, dan membebaskan tawanan. Itulah yang Yesus lakukan karena seperti itulah Bapa. Itulah yang Yesus katakan, karena Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan Ayah, dan jika kita dapat memahami ini,
Hal terpenting tentang Anda adalah apa yang Anda percayai tentang Tuhan. Hal terpenting tentang Anda bukanlah apa karir Anda. Hal terpenting tentang Anda bukanlah apakah Anda laki-laki atau perempuan atau apakah Anda bingung tentang hal itu. Hal terpenting tentang Anda adalah apa yang Anda percayai tentang Tuhan, karena apa yang Anda yakini tentang Dia adalah yang membentuk setiap hal penting dalam hidup Anda. Apa yang kita yakini tentang Tuhan membentuk segala sesuatu yang penting bagi Anda, bagi saya, dan bagi dunia ini. Apa yang Anda yakini tentang Tuhan adalah hal terpenting tentang Anda. Apa yang saya yakini tentang Tuhan adalah hal terpenting tentang saya. Ini sangat penting, itu sebabnya kita harus melakukannya dengan benar. Kita tidak perlu menjadi benar dengan Tuhan. Dia membuat kita benar di dalam Kristus, tetapi kita perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang seperti apa Dia. Setelah Anda memahami seperti apa Dia sebenarnya, Anda akan lebih mencintainya daripada sebelumnya. Anda akan lebih bahagia dari sebelumnya. Anda akan lebih bersyukur dari sebelumnya. Anda akan berjalan dalam lebih banyak kebebasan daripada yang pernah Anda jalani karena Anda memiliki pemahaman yang tepat tentang seperti apa sebenarnya Tuhan itu. Dan jika Yesus berkata, "Jika Anda telah melihat saya, Anda telah melihat Ayah," maka yang harus kita lakukan hanyalah melihat kehidupan Yesus ketika kita bertanya-tanya, kapanpun kita bertanya. Saya bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan hal buruk ini terjadi pada saya. Jika kita melihat apa yang Yesus lakukan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan karena kita mengenal Yesus Kristus dari Nazaret, yang pergi tentang berbuat baik. Tuhan mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa dan bagaimana Dia pergi, apa? Berbuat baik. Apa? Berbuat baik. Tidak ada tempat dalam ayat ini bahwa Dia melakukan hal buruk. Hanya baik. Apa yang Yesus lakukan seperti yang Dia lakukan? Berbuat baik. Dan menyembuhkan segelintir orang yang ditindas oleh iblis. Tidak, bukan itu yang dikatakan. Apa yang sebenarnya dikatakan? Ayo, baca di sana. Itu ada di layar atau buka Alkitab Anda. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang membuka Alkitab Anda. Kami belajar Alkitab bersama. Wah, ada sesuatu yang supranatural tentang mendengar firman Tuhan dan membacanya secara akurat dan benar. Bagaimana Yesus pergi tentang melakukan apa? Ayo, katakan tepat di tempat Anda menonton. Katakanlah mungkin Anda punya selimut, Anda tahu, sampai ke mata Anda dan Anda masih di tempat tidur. Tidak masalah. Katakan. Lagi pula, bagaimana Dia melakukan apa, berbuat baik dan menyembuhkan siapa? Menyembuhkan, sedikit, tidak, 3 atau 4, tidak, menyembuhkan semua orang, benar-benar patuh dan benar-benar bertobat. Dikatakan menyembuhkan semua yang ditindas oleh iblis, karena Tuhan bersamanya. Dengar, Yesus tidak pernah melakukan yang buruk, hanya yang baik. Dan Yesus tidak pernah memuakkan siapapun. Dia pergi tentang menyembuhkan semua, Anda adalah bagian dari semua. Saya adalah bagian dari semuanya, jadi kita harus mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Kita harus mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya, karena Yesus berkeliling berbuat baik, dan Dia ada di tengah-tengah kita 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Kami adalah gereja. Kami adalah gereja. Yesus berkata, jika kamu 2 atau 3 orang, yang berkumpul dalam namaku, aku ada bersamamu di tengah-tengah. Jadi apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah orang-orang? Pasang kembali ayat itu untuk saya. Apa yang Dia lakukan? Dia melakukan yang baik. Lalu apa lagi? Menyembuhkan juga. Apa yang harus kita harapkan? Begitu kita mengetahui seperti apa sebenarnya Tuhan itu, kita seharusnya mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan kita harus mengharapkan Tuhan untuk melakukan beberapa penyembuhan dalam hidup kita. Penyembuhan diri kita sendiri, penyembuhan emosi kita, penyembuhan tubuh kita, penyembuhan kehancuran kita. Dia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semuanya. Saya tahu ini mungkin terdengar sangat sederhana. Dan Anda mungkin berpikir, kapan pendeta akan berhenti mengulangi dirinya sendiri? Dan kapan dia akan berhenti mengulangi dirinya sendiri? Itulah yang mungkin Anda pikirkan saat ini. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda. Adalah disengaja apa yang saya katakan kepada Anda berulang-ulang. Hal ini disengaja karena sesuatu terjadi ketika Anda apa yang kita pelajari. Selama 1,5 tahun terakhir sesuatu ketika Anda menyalakan air dan menggosok sabun di antara tangan Anda dan membiarkan air dan sabun menyatu untuk waktu yang lama. Berapa lama saya kira mereka biasa mengatakan? Setidaknya 20 detik. Mengapa? Karena semakin banyak air dan semakin banyak sabun, semakin bersih dan semakin akurat pembersihan Anda, semakin efektif pembersihan Anda. Jadi semakin Anda mendengar air,
Semakin saya bisa menaruh air firman Tuhan karena mengalir dari firman Tuhan melalui bejana saya ke bejana Anda, semakin banyak air yang datang, semakin banyak. Menjadi versi terbaik Anda dari siapa yang Tuhan inginkan. Semakin kita mendengar ini, semakin banyak hal yang akan mulai terjadi dalam hidup kita. Ini adalah hal yang paling penting tentang Anda. Apa yang Anda percayai tentang Tuhan? Saya tidak berbicara tentang mempercayai setiap memahami segala sesuatu yang setiap aspek dirinya. Tetapi saya berbicara tentang memahami sifatnya, karena ketika Anda memahami sifat Tuhan, inilah yang dilakukan Tuhan secara alami, inilah yang menjadi alami baginya. Itu wajar baginya untuk mencintaimu. Itu menjadi alami baginya untuk memberkati Anda. Wajar baginya untuk menjawab doa Anda. Wajar jika dia berbuat baik padamu. Wajar jika dia menyembuhkanmu. Inilah yang alami baginya, karena inilah sifatnya. Anda tidak perlu meminta Tuhan untuk mengubah rencananya untuk hidup Anda, dengan mulai melakukan sesuatu yang baik atau, Tuhan, jika Anda bisa mengubah rencana Anda untuk hidup saya, sembuhkan saya. Tidak pernah ada rencana Tuhan bagi Anda untuk sakit. Tidak pernah ada rencana Tuhan bagi Anda untuk mengalami hal buruk dalam hidup Anda. Dan untuk yang buruk datang dari Tuhan, hal-hal buruk akan terjadi dalam hidup kita, tetapi itu tidak datang dari Tuhan. Tapi tahukah Anda, apa yang telah saya katakan selama bertahun-tahun di sini adalah apa yang dikirim musuh untuk mengalahkan kita, Tuhan, membungkuk untuk melengkapi kita. Jadi hal-hal buruk yang telah terjadi dalam hidup kita tidak datang dari Tuhan, tetapi Dia pasti dapat mengambilnya dan membentuknya dan mengubahnya bekerja untuk kebaikan Anda. Ini sangat sederhana. 28 Memang benar bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan tujuannya. Dan seperti yang telah saya katakan kepada Anda sekitar 1000 kali, ini bukan tentang kita lebih mencintai Tuhan. Ini tentang mengetahui bahwa definisi paling murni, untuk mencintai Tuhan adalah merangkul cinta yang Dia miliki untuk Anda. Jika Anda benar-benar ingin mencintai Tuhan, jika Anda benar-benar ingin mencurahkan pemujaan Anda kepadanya, percayalah pada cintanya untuk Anda. Dan Anda benar-benar mencintainya seperti itu, dan dari situ akan mengalir semua hal lain yang dilakukan cinta itu. Anda akan memaafkan karena Anda mencintai, Anda akan memberi karena Anda mencintai, Anda akan berdoa karena Anda mencintai. Dan kenapa kamu cinta? Karena Dia lebih dulu mencintaimu. Wah, jika kita bisa mendapatkan ini, Anda lihat Paulus berkata di Filipi pasal 3 ayat 10, dia berkata, agar aku mengenalnya. Agar aku mengenalnya. Agar aku mengenalnya. Dia tidak hanya berbicara tentang percaya pada Tuhan, dia berbicara tentang apa yang dia percayai tentang Tuhan. Agar saya dapat benar-benar mengenalnya sebagaimana adanya Dia, sehingga saya dapat memiliki pengetahuan yang akurat tentang Dia dan pengetahuan yang mendalam tentang Dia. Mengenal Dia berarti memiliki pengetahuan yang akurat tentang Dia dan pengetahuan yang mendalam tentang Dia. Dan apa yang datang dengan kekuatan itu? Dan persekutuan. Kekuatan datang dalam hidup Anda. Kuasa kebangkitannya mulai muncul dalam hidup Anda. Ketika Anda tahu, Dia datang untuk memberi Anda kekuatan dan persekutuan penderitaannya. Kata persekutuan adalah pertukaran. Kita menukar penderitaan kita dengan penderitaannya, Dia menderita untuk kita agar ada persekutuan, jadi kita bisa mengalami persekutuan atau pertukaran melalui penderitaannya. Jadi Dia menderita kematian, sehingga kita bisa memiliki kehidupan. Dia menderita, Dia menanggung dosa ke atas dirinya sendiri sehingga kita dapat memiliki karunia kebenaran. Dia mengambil luka kita. Dia mengambil apa yang pantas kita dapatkan. Dia mengambil Alkitab berkata, Dia menanggung dosa-dosa kita dan membawa kelemahan kita dan penyakit kita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi Anda lihat persekutuan penderitaannya berarti bahwa sebagai akibat dari penderitaannya, kita dapat berbagi atau bersekutu dengan hal yang Dia miliki. Dia menukar penderitaan kita dengan penderitaannya sehingga Dia menjadi kutukan bagi kita sehingga Anda dapat menerima berkat. Ada pertukaran di sana. Kami memberinya kutukan kami, Dia memberi kami berkat-Nya. Kita memberinya dosa kita, Dia memberi kita kebenarannya.
Kami memberinya penyakit kami, dia memberi kami kesembuhannya. Itulah yang datang dari mengenalnya. Dan mengetahui seperti apa dia sebenarnya. Ada banyak orang Kristen saat ini, yang masih percaya bahwa Tuhan mengirimkan penyakit, bahwa entah bagaimana tidak ada setan di dunia. Bagaimanapun juga, apapun iblis itu, bukan dia yang mengirimkan penyakit. Bukan dia yang mengirim ketakutan. Dia bukan orang yang menghancurkan kehidupan orang dan menghancurkan keluarga orang dan menghancurkan bangsa dan itu tidak mungkin iblis. Itu pasti Tuhan karena dia marah pada Amerika. Jadi dia menilainya atau dia marah pada kota ini atau negara itu, atau kelompok itu atau itu. Tuhan tidak marah pada siapapun. Ia melampiaskan murkanya pada Yesus di kayu salib agar kita dapat memperoleh kemurahannya sehingga amarahnya berlangsung sesaat. Jadi bantuannya bisa bertahan seumur hidup untuk Anda dan saya. Wow, men, jika itu tidak membuat Anda bersemangat dan mengapung perahu Anda, men, perahu Anda tidak akan pernah mengapung. Tetapi jika Anda memahami ini, saya pikir, dalam Mazmur 30, kemarahannya berlangsung sesaat. Itu adalah momennya. Yesus ada di kayu salib dan Yesus berkata, Bapa Allahku, Tuhanku, mengapa Anda meninggalkan saya? Itulah saat kemarahan yang Tuhan miliki terhadap kita. Itu semua diletakkan di atas Yesus di kayu salib. Dia mengambil semua kemarahan Tuhan. Dia mengambil semua petir murka Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang suci, sama seperti Dia adalah cinta. Dia juga kudus, dan Yesus mengambil, Dia secara tidak adil mengambil apa yang pantas kita terima. Dia mengambil murka itu, Dia mengambil kemarahan. Mengapa? Sehingga pada saat Tuhan mencurahkan murkanya pada Yesus, akan ada seumur hidup Tuhan mencurahkan kasih-Nya pada Anda. Kemarahannya berlangsung sesaat dengan Yesus, tetapi kebaikannya berlangsung seumur hidup untuk Anda. Merayu. Itulah sebabnya teriakan sukacita datang di pagi hari. Nah, ketika Anda tahu kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti Anda sepanjang hidup Anda akan berteriak sukacita. Anda akan memiliki sesuatu untuk dirayakan, tetapi kita harus memasukkan ini ke dalam sistem kepercayaan kita yang biasa bahwa setiap kali sesuatu terjadi. Begitu sering ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita langsung menjatuhkan apapun. Kita pernah diajari tentang seperti apa Tuhan itu, dan kita mulai berkata mungkin Tuhan sedang menghakimi saya. Tuhan marah pada saya, mungkin Tuhan menentang saya, mungkin ini terjadi karena Tuhan tidak senang dengan saya, dan saya tidak cukup menaatinya, dan saya tidak cukup berdoa dan saya. Itu omong kosong. Sikap Tuhan terhadap Anda tidak pernah berubah. Sikap Tuhan terhadap Anda tidak pernah perlu disesuaikan. Dia, Tuhan, begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Tuhanku. Ya Tuhan. Sangat baik. Kasih macam apa ini yang Dia kehendaki sehingga kita disebut putra dan putri Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 mengatakan apa yang Dia katakan? Lihatlah Yohanes 3 yang pertama ini. 1. Lihatlah ini. Lihat-lihat itu. Lihatlah, temukan untuk fokus padanya. Perhatikan betapa besar kasih yang telah dilimpahkan Bapa kepada kami sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan dan seperti itulah kami. Dan saya harap itu menggugah Anda. Harap itu membuat Anda bersemangat. Kamu dalam upaya kita untuk mengenal Tuhan untuk menemukan jawaban atas kehidupan. Untuk mengetahui kemana harus berpaling dan bagaimana berdoa setiap saat. Ada satu hal dan hanya satu hal yang harus dilakukan. Dalam semua momen dalam hidup kita, temukan sifat Tuhan. Seperti apa Dia secara konsisten? Bagaimana Dia berperilaku secara konsisten? Karena itulah yang membentuk, apa, yang secara konsisten Anda harapkan, bagaimana Dia berperilaku secara konsisten. Tuhan tidak konsisten dalam Alkitab. Dia sangat konsisten dalam Perjanjian Lama. Dia melakukan. Ada penghakiman. Ada, harga harus. Seseorang harus membayar harga untuk dosa dan ketidaktaatan orang-orang. Karena Adam dan Hawa tidak taat, harus ada harga yang harus dibayar karena Tuhan menciptakan sistem keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Harus ada harga yang adil untuk apa yang telah dilanggar. Dan manusia-manusia memang harus mengalami beberapa penghakiman itu dalam beberapa membayar sebagian dari harga itu. Tetapi kemudian Yesus datang dan membayar seluruh harga sehingga tidak ada orang lain yang harus membayar harga itu lagi, kecuali kita menolak Yesus, yang Anda tidak akan pernah melakukannya. Anda tidak akan terhubung di sini jika Anda telah menolak Yesus dan Anda tidak akan melakukannya.
Jadi, hal terpenting tentang Anda adalah apa yang Anda percayai tentang Tuhan. Ketika Anda percaya bahwa Dia baik, ketika Anda percaya bahwa Dia adalah cinta, ketika Anda percaya bahwa Dia adalah Yenova, Jireh, penyedia Anda, Yenova, Rapa, penyembuh Anda, Jehovah Sidkanu, Jehovah Sama, Allah yang ada di sana, Allah yang hadir. Kita bisa melihat lebih banyak deskripsi tentang seperti apa Tuhan itu. Tidak pernah Dia yang mengutuk. Dialah yang selalu memberkati. Dia tidak pernah kehilanganmu. Dia yang selalu menemukanmu. Tidak pernah Dia yang marah padamu. Dia selalu menjadi orang yang baik dan penuh kasih kepada Anda. Jika Anda memahami sifatnya, segala sesuatu tentang Anda akan berubah, segala sesuatu tentang harapan Anda. Faktanya, 5 hal akan terjadi ketika Anda tahu seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Lihat saja katakan ini sebelumnya. Saya memberi Anda 5. Jika Anda memiliki pandangan bahwa Tuhan itu pelit, Anda sendiri akan menjadi pelit. Jika Anda memiliki pandangan bahwa Tuhan sedang menghakimi, Anda sendiri akan menjadi menghakimi. Jika Anda memiliki pandangan bahwa Tuhan marah, Anda akan mulai marah dan Anda akan mulai dengan marah pada diri sendiri, dan Anda akan menciptakan siklus awal kebencian diri yang akan menghancurkan dan menghilangkan semua kebahagiaan dan kegembiraan yang pernah Anda dapat miliki dalam hidup. Ketika Anda membenci diri sendiri, Tuhan menyayangimu. Jadi kamu mulai mencintaimu. Semua yang Yesus lakukan adalah memberi kita gambaran dari sifat Tuhan sebagai ayah, Tuhan sebagai baik. Anda tahu, ada acara TV yang sangat keren yang muncul 2 atau 3 tahun yang lalu, yang disebut Si, dan acara tersebut menggambarkan waktu di dunia di mana semua orang kecuali hanya beberapa orang, semua orang buta kecuali hanya beberapa orang, dan acara TV berfokus pada seorang ayah dan sejauh mana dia akan pergi untuk melindungi anak-anaknya, untuk membela anak-anaknya, untuk membuat anak-anaknya aman. Dan itu menggambarkan pria ini sebagai pahlawan supernatural bagi anak-anak ini. Dan itu berbicara kepada saya, karena jika seorang manusia, jika pria yang menulis skrip seperti itu, wanita, pria, wanita, yang menulis skrip seperti itu, jika mereka dapat menulis skrip hanya untuk benar-benar menggambarkan orang fiksi. Seperti pahlawan-pahlawan ini, ayah atau ibu yang heroik, orang yang heroik. Itu karena di dalam diri orang-orang kreatif di dunia ini, dan di dalam diri setiap orang di dunia ini ada kesadaran bahwa Tuhan benar-benar pahlawan terbesar, dan ayah terhebat, yang pernah ada. Jika manusia bisa menciptakan ayah yang heroik di acara televisi, itu hanya karena sudah ada ayah heroik yang menciptakan alam semesta ini dan kita bisa memanggilnya Abba Father. Ketika Anda memahami hal itu tentang Dia, Ia melakukan 5 hal ini. Itu membentuk perspektif Anda dalam hidup ketika Anda menyadari bahwa Tuhan adalah ayah Anda yang baik, ayah yang baik. Ini membentuk perspektif Anda dalam hidup. Apa artinya? Bagaimana Anda melihat hal-hal dalam Kejadian ayat 20? Yusuf bisa saja melihat hal-hal seperti Tuhan telah mengangkat saya atas saudara saya sehingga saya benar-benar dapat membuat mereka membayar untuk apa yang mereka lakukan kepada saya. Tidak memperhatikan sudut pandang Joseph tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Adapun Anda bermaksud jahat terhadap saya. Mengatakan kepada saudara-saudaranya seperti untuk Anda bermaksud jahat terhadap saya, tapi Tuhan semua orang membutuhkan, tapi Tuhan saat untuk segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Adapun kalian, Anda bermaksud jahat terhadap saya, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Wow, Anda lihat meskipun Joseph telah sangat menderita, tanpa ampun di tangan saudara-saudaranya, Joseph memiliki perspektif bahwa tidak peduli seberapa buruk saudara-saudaranya memperlakukannya, Tuhan entah bagaimana membuatnya baik. Tuhan entah bagaimana membalikannya untuk selamanya.
Dan Tuhan entah bagaimana tidak peduli apa. Kejahatan sedang datang melawan Anda sekarang. Anda berkata, Anda bermaksud jahat terhadap saya, kejahatan apapun yang dimaksudkan musuh terhadap Anda. Apapun kejahatan yang dimaksudkan iblis terhadap Anda, kejahatan yang ditentang oleh orang lain. Apapun arti kehidupan jahat terhadap Anda, Allah telah bermaksud untuk kebaikan. Tuhan membalikannya dan Tuhan akan menggunakannya untuk membawa hasil supernatural yang tidak akan pernah ada sebelumnya untuk menyelamatkan banyak orang hidup, untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Maka dari itu beliau mengatakan, jangan takut. Saya akan menyediakan untuk Anda dan anak-anak kecil Anda. Orang-orang ini, benar-benar mengkhianati saudara mereka Joseph, menjualnya sebagai budak. Namun Joseph berkata kepada mereka, ketika dia mengungkapkan dirinya kepada mereka, aku akan menyediakan untukmu dan anak-anakmu. Jadi dia menghibur mereka dan berbicara dengan ramah kepadanya. Menurut Anda dari mana dia belajar bagaimana memberi dan menghibur dan berbicara dengan ramah? Manusia, tidak pernah bisa lebih besar dari Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa lebih bermoral daripada Tuhan yang sudah ada. Manusia, tidak pernah bisa lebih baik dari apa yang sudah menjadi Tuhan. Jadi, ketika seorang pria berkata aku akan memberimu nafkah, dan anak-anakmu dan dia menghibur mereka, dia berbicara dengan ramah kepada mereka. Itu seperti Kristus. Seperti itulah Tuhan, karena tidak ada manusia yang bisa menjadi sesuatu yang lebih besar atau lebih baik dari Tuhan karena kita diciptakan menurut gambarnya. Satu-satunya alasan Joseph bisa berperilaku seperti ini adalah karena sudut pandangnya yang dia miliki dalam hidup. Dia memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Apa yang dia yakini tentang Tuhan membentuk perspektifnya. Anda bermaksud jahat. Tuhan bermaksud baik dan saya mengambil yang baik dan itulah yang menghilangkan kepahitan hidup. Ketika Anda menyadari bahwa tidak peduli musuh apa, siapapun yang bermaksud melawan Anda, Tuhan akan menggunakannya untuk Anda. Ini perspektif. Ini membentuk perspektif Anda. Memiliki pandangan yang benar tentang seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Ini membentuk perspektif Anda. Nomor 2. Ini membentuk harapan Anda. Itu tidak hanya membentuk cara Anda melihat sesuatu. Ini membentuk bagaimana Anda mengharapkan hal-hal berubah. Ini membentuk harapan Anda. Mazmur 27 ayat 13, kata Daud dalam The New American Standard Version ayat ini saya akan putus asa kecuali saya percaya itu, saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilihat David dalam hidupnya pada saat itu, akan membuatnya putus asa dan depresi dan merasa ingin menyerah, dan berhenti dan pingsan. Dia berkata saya akan menyerah kecuali saya percaya bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Jadi, pandangan Daud tentang Tuhan membentuk harapannya. Pandangan Yusuf tentang Tuhan membentuk perspektifnya tentang hal-hal buruk yang terjadi dan pemahaman Daud tentang pandangannya tentang seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Itu membentuk harapannya. Tuhan sangat baik. Bahwa saya tahu tidak peduli apa yang saya lihat sekarang. Saya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya akan melihat kebaikan Tuhan di tanah ini di tanah orang yang hidup dalam kehidupan ini. Saya akan kehilangan harapan katanya, kecuali saya percaya. Anda melihat pandangannya tentang Tuhan membentuk harapannya. Ketika Anda menyadari, betapa baiknya ayah Anda akan bangun setiap hari. Mengharapkan sesuatu yang baik daripada mengharapkan ditampar oleh Tuhan, mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi karena Anda tidak sebaik itu tadi malam. Anda hanya tidak cukup baik kemarin. Anda hanya belum melakukan semua yang seharusnya Anda lakukan, hentikan. Bukan itu. Itu tidak. Tak satu pun dari itu. Apa yang menentukan seperti apakah Tuhan itu? Entah bagaimana kita lupa betapa baiknya Tuhan. Ketika kita berperilaku baik, kita melupakannya. Itu karena begitulah Tuhan. Tetapi ketika kita berperilaku lebih baik, kita tidak pernah mengatakan, oh, ketika saya melakukan sesuatu yang baik. Kami tidak pernah mengatakan ini karena Tuhan, tetapi ketika kami melakukan sesuatu yang buruk, kami berkata, oh, itu pasti Tuhan menahan saya, atau Tuhan harus menghukum saya atau sesuatu yang buruk terjadi dan kami mulai mengharapkan hal-hal buruk karena apa? Karena pandangan kita tentang Tuhan, tetapi ketika Anda memiliki pandangan bahwa Dia adalah ayah surgawi Anda yang baik bahwa ayah surgawi kita. Yesus berkata, ayah surgawimu telah memilih dengan senang hati. Memberi Anda kerajaan seperti memahami seperti apa Dia sebenarnya. Itulah sebabnya Dia mengutus Yesus untuk memulainya sehingga Anda akan melihat siapa Dia sebenarnya. Jadi itu akan membentuk perspektif Anda, ketika hal-hal buruk terjadi. Anda akan mengharapkan Tuhan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baik, dan itu akan membentuk harapan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda mengharapkan sesuatu yang baik dan itu akan membentuk respons Anda terhadap keadaan hidup.
Ini akan membentuk respons Anda bagaimana Anda merespons berbagai hal. Paulus berkata dalam Filipi, pasal 1, ayat 12, perhatikan tanggapannya. Dia dijebloskan ke penjara, Filipi pasal 1, ayat 12. Lihat apa yang dia katakan, bahkan saat di penjara. Saya ingin Anda mengetahui brother sekalian bahwa keadaan saya telah menghasilkan kemajuan Injil yang lebih besar. Paulus adalah menanggapi keadaan hidup. Dia dijebloskan ke penjara. Namun dia berkata, keadaan saya di penjara telah menghasilkan kemajuan yang lebih besar dari Injil dan kemudian dia berkata, dalam ayat 16, sesuatu yang terbalik 14, dia berkata, dan bahwa kebanyakan dari saudara-saudara percaya kepada Tuhan, karena penjara saya memiliki keberanian jauh lebih untuk berbicara firman Tuhan tanpa rasa takut. Paul tidak mengatakan, apa yang saya lakukan salah? Kenapa aku di penjara? Nah, Paul seperti bahkan ketika saya berada di penjara dalam keadaan negatif, Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Jadi tanggapan saya terhadap pemenjaraan saya tidak akan pahit. Tanggapan saya terhadap pemenjaraan saya tidak akan, di mana Tuhan ketika saya membutuhkannya. Sebagian besar tanggapan saya di tengah-tengah pemenjaraan ditemukan 18 ketika dia berkata, oleh karena itu, saya hanya akan bersukacita dalam segala hal baik dalam kepura-puraan atau dalam kebenaran Kristus diwartakan dan dalam hal ini saya bersukacita dan ya, saya bersukacita dan saya akan bersukacita dalam keadaan apapun. Pandangan saya tentang Tuhan membentuk respon saya terhadap keadaan negatif. Nomor 4, pandangan saya tentang Tuhan membentuk emosi saya, bagaimana perasaan saya tentang berbagai jadi mengetahui Tuhan adalah ayah yang baik, membentuk perspektif Anda, cara Anda memandang sesuatu. Ini membentuk harapan Anda, bagaimana Anda mengharapkan hal-hal berubah. Ini membentuk respons Anda terhadap keadaan hidup bagaimana Anda merespons berbagai hal dan nomor 4, membentuk emosi Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang hal-hal dan itu membuat Anda pahit. Jika Anda memiliki pandangan buruk tentang Tuhan atau itu membuat Anda lebih baik, emosi Anda akan mengikuti keyakinan Anda. Jadi jika seperti Daud Anda percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup, dia berkata di ayat 27, jika Anda percaya Anda akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup, itu mengubah emosi Anda dari keputusasaan untuk kepuasan, dari keputusasaan untuk keyakinan, dari keputusasaan untuk iman. Dan hal terakhir yang setidaknya untuk hari ini, pandangan yang tepat tentang kebaikan yang baik, ayah bahwa kita memiliki pandangan yang tepat tentang sifat Tuhan, itu akan membentuk keputusan kita dalam hidup. Tindakan yang kita ambil tentang berbagai hal, keputusan kita dalam hidup. Jika Anda memikirkannya dalam Kejadian pasal 3, ayat 5, setan membuat Hawa mempercayai kebohongan tentang Tuhan ini, untuk mempercayai kebohongan tentang Tuhan tahu bahwa pada hari Anda memakannya, mata Anda akan terbuka dan Anda akan menjadi seperti Tuhan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, Tuhan menahan Anda dan ketika dia memiliki pandangan yang salah tentang apa sifat Tuhan sebenarnya dia membuat keputusan yang buruk. Dia memutuskan untuk mencoba mengambil sesuatu sudah dia miliki untuk satu hal. Tetapi dia juga berpikir bahwa Tuhan menahan saya. Jadi saya harus melakukannya sendiri. Tuhan tidak akan memberkati saya. Jadi saya lebih baik ambil apa yang Tuhan katakan kepada saya untuk tidak mengambil apa yang menyebabkan dia membuat keputusan itu. Keputusannya dibentuk oleh bagaimana dia memikirkan Tuhan, apa yang dia yakini tentang dia. Itulah mengapa hal terpenting tentang Anda adalah apa yang Anda percayai tentang Tuhan. Ini akan membentuk perspektif Anda, bagaimana Anda melihat hal-hal sedikit membentuk harapan Anda, bagaimana Anda mengharapkan hal-hal berubah, itu akan membentuk respons Anda terhadap keadaan hidup, bagaimana Anda menanggapi hal-hal. Ini akan membentuk emosi Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang berbagai hal dan itu akan membentuk keputusan Anda. Bagaimana Anda bertindak atas hal-hal. Ayah, beri kami masing-masing wahyu tentang betapa baiknya Anda sebenarnya. Ayah, beri kami wahyu tentang sifat Anda. Seberapa baik Anda? Betapa mencintai Anda? Betapa baik hati Anda? Betapa sabarnya kamu bahwa semua cinta adalah kamu. Cinta itu sabar. Jenis. Cinta tidak menuntut haknya sendiri, atau cinta selalu menanggung segala sesuatu dalam segala hal yang datang dengan harapan.
Segala sesuatu percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, tidak pernah gagal. Itu kamu ya Tuhan? Itu kamu Ayah, berikan setiap orang wahyu sifat cinta dan kebaikan Anda, kesabaran kebaikan dalam nama Yesus. Sekarang, jika Anda belum pernah melihat Yesus Kristus sebagai penyelamat Anda dan Tuhan, berdoalah bersama saya sekarang. Katakanlah Ayah Surgawi, hanya berdoa-doa sederhana ini Ayah Surgawi, dan mereka akan mematikan kamera pada saya. Katakan ini cepat. Kami ingin Anda di surga. Baiklah, Ayah Surgawi. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Katakan itu dengan keras. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya adalah anak Tuhan. Yesus, saya percaya kepada Anda dan saya menerima Anda. Amin. Hanya itu saja. Dapatkan buku di layar Anda. Ini benar-benar gratis. Anda dapat mengunduhnya dari mana saja di dunia. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Tetap terhubung, tetap ditanam. Tinggallah di rumah Tuhan, dan kami bertemu baik di bait suci maupun dari rumah ke rumah, dan kami tidak akan pernah berhenti. Tidak sabar untuk melihat layanan Anda berikutnya. Tuhan memberkati.